Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BBA Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan serta dilimpahkan rizki kalian. Oke sahabat BBA Channel. Kali ini Mimin akan sedikit mengulas mitos tentang jembatan Tanggul Angin yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Maka dari itu tetap simak terus. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Masyarakat Indonesia sebagian besar masih memiliki kepercayaan terhadap mitos yang mendiami suatu tempat. Salah satunya misteri Jembatan Tanggulangin di Kudus, Jawa Tengah. Jembatan Tanggulangin adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Demak. Meski belum lama diresmikan sekitar 2019 lalu, Jembatan Tanggulangin diyakini oleh warga Kudus memiliki mitos yang mengerikan. Konon jembatan ini tidak boleh dilewati oleh para penguasa. Jika pantangan itu dilanggar, maka tinggal menunggu waktu penguasa tersebut akan lengser dari jabatannya. Mitos tentang misteri Jembatan Tanggulangin ini sudah menjadi cerita turun-temurun bagi masyarakat Kudus. Kengerian misteri Jembatan Tanggulangin konon berasal dari sebuah raja yang tertanam di jembatan tersebut sejak abad ke-14. Raja Pengapesan itu dibuat oleh Sunan Kudus untuk menumbangkan pemimpin kerajaan Kartasura atau kerajaan Pajang dengan rajanya yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Jakatingkir. Dikisahkan, dulunya Sunan Kudus berselisih dengan Joko Tingkir. Saat itu, tahta kerajaan Demak dimenangkan Joko Tingkir. Padahal, saat itu Arya Penangsang, yang merupakan murid Sunan Kudus yang berhak atas tahta kerajaan Demak. Namun, yang menang saat itu justru malah Joko Tingkir. Kemudian kerajaan Demak dipindah ke Pajang atau Kartasura. Berawal dari perselisihan itu, Sunan Kudus lantas memasang raja di kawasan Tanggulangin. Raja itu pun diyakini memberikan kutukan bagi pejabat dari luar Kudus yang hendak masuk ke Kudus. Masyarakat setempat masih meyakini bahwa keampuhan raja tersebut masih belum hilang kesaktiannya. Sumber lain mengatakan bahwa raja yang tertanam di Jembatan Tanggulangin mirip dengan Raja Kolocokro yang ada di Masjid Menara Kudus. Kesaktian raja yang dibuat oleh Sunan Kudus ini memberi efek ketidakberuntungan untuk penguasa yang melewatinya. Oleh sebab itu, baik Jembatan Tanggulangin maupun Masjid Menara Kudus adalah tempat terlarang untuk dikunjungi oleh pemimpin daerah atau penguasa. Contohkan ketika pelantikan Bupati Kudus, Haji Muhammad Hartopo, yang digelar di Semarang pada tanggal 9 April tahun 2021 lalu. Ia menyebut, saat hendak kembali ke Kudus, Hartopo memilih untuk tidak melewati Jembatan Tanggulangin. Orang nomor 1 di jajaran Pemkab Kudus itu disebut memilih melewati Grobogan, Sukolilo, dan Pati. Padahal, jarak dari kota Semarang ke Kudus, melewati Demak, lebih dekat. Selain Hartopo,
Hal serupa juga dilakukan Haji Tamzil saat dilantik sebagai Bupati Kudus pada 2018 lalu. Keduanya memilih melewati wilayah Jepara untuk kembali ke Kudus. Saat pelantikan, pada saat itu Bapak Hartopo kan dilantik di luar Kudus, yakni di Semarang, kemudian kembali ke Kudusnya lewat Grobogan. Kendati demikian, tidak satu orang pun yang bisa memastikan kebenaran mitos tersebut. Namun, menurut kita yang terpenting adalah menghormati keyakinan leluhur yang sudah ada sejak zaman dulu. Terlepas mitos itu benar atau tidak, yang penting kita menghormati saja. Toh, hal seperti itu mungkin sudah ada sejak zaman leluhur kita, ujarnya. Sementara itu, pengamat sejarah Kudus lainnya membenarkan jika ada kepercayaan terkait kisah misteri di jembatan Tanggulangin. Menurutnya, Tanggulangin merupakan daerah pertemuan dua sungai yang dipercaya sebagai daerah wingit atau angker. Secara akademik bisa dinalar juga. Selain itu, untuk kawasan Tanggulangin memang ada kepercayaan kuno dulunya dirajah, terangnya. Oke sahabat BBA Channel, itulah sedikit ulasan tentang mitos jembatan Tanggulangin yang ada di kota Kudus. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.